Nah, yang harusnya dibedil ini ya si Aep. Abis itu baru si Widya, karena provokasi, sosokan paham. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya, lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara, jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Panggil siapa dong? Nah, panggilnya pakai cek kodam aja. Biasanya orang yang suka ngomongnya tinggi, orang yang suka jelekin hidup orang dan buka-buka aib orang lain, itu orang yang dulunya susah. Ada orang yang suka cari gara-gara duluan, cari masalah duluan, tapi giliran dibalas berasa si paling korban, merasa paling terzolimi dan paling tersakiti. Hei, kau yang mulai. Kalau kau nggak duluan gara-garai, apa mungkin kau diapa-apai? Kalian tahu nggak, orang yang kayak gitu tuh orang yang playing victim, manipulatif, mau menang sendiri, nggak mau. kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Biar dia di penjara seumur hidup, dia salah tangkap juga gak ada masalah. Daripada dia keluar gak tahu terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam. Ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi viral tanah air, di mana baru-baru ini tentu kita sekalian telah mengetahui dan menyaksikan di berbagai media sosial seorang artis yang cukup kontroversial, yaitu Nikita Mirzani, yang mencoba memberikan statement yang kurang pantas terhadap Peggy Setiawan sang kuli bangunan yang saat ini telah bebas dari tuduhan atas pembunuhan Vina dan Eki dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini tentu akan menuai kontroversi di tengah masyarakat dan para netizen pendukung Peggy Setiawan tidak akan terima akan hal ini. Oleh karena itu, para netizen yang notabene adalah pendukung Peggy Setiawan telah memberikan perlawanan dan juga penyerangan melalui statement-statement mereka atau pernyataan-pernyataan mereka terhadap Nikita Mirzani. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya satu persatu. Udah nggak usah ngomongin Peggy lagi, dia emang udah aman. Dia tuh udah aman sebetulnya. Ya, terus masalahnya yang apa? lebay itu lawyernya, dibilang katanya masih dalam pengawasan. Nggak ada, dia udah aman, dia tuh udah aman. Dia aman, dia memang korban salah tangkap. Dia aman, dia nggak ada dalam kasus ini. Udah nggak usah diituin lagi. Udah cukup kemarin gue gituin dia. Udah aman dia. Sekarang tinggal Aep sama Widya. Jadinya suka nyuruh-nyuruh orang berbohong. Aep itu, kalian mah bodoh yang ngikutin sampai 3 bulan aja bisa dikecoh. Sebetulnya kan kalau kalian otaknya ada, ya Aep itu sumber masalahnya. Karena dia mengarang cerita, dia juga mengarang cerita ke Rusdiana. Makanya Bapak Rusdiana jangan ngumpet juga, cari tukang Deddy Mulyadi, cari samperin ke rumahnya. Ya, cari solusi, minta pendapat dia. Karena kan Rusdiana juga kan sebetulnya korban karena omongan bohongnya si Aep. Nah, yang harusnya dibedil ini ya si Aep. Abis itu baru si Widya, karena provokasi, sosokan paham. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya, lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara, jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Wah, panggil tantangan siapa terbuka dong? nih. Nah, Panggilnya pakai cek kodam aja. jangan panggil gue Nikita Mirzani, Widya, kalau gue nggak bisa jeblosin lu ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya nggak ngikutin loh kasusnya Vina, ya gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu nggak punya adab. Mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa, cuman kalau difitnah itu gue nggak suka. Kalau difitnah gue nggak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah itu gue nggak suka. 1-2 masih aman. Keseringan kebanyakan. Nggak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan sama si mantan TKW itu ya, yang rumahnya hordengnya copang camping, yang temboknya banyak jamurnya.
Waduh. Tolong kasih tahu yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Daripada lu ngalur ngindur ngomong halusinasi lu ya, mending lu kirim nomor rekening lu ke gue bantu hidup lu sampai lu menghembuskan napas terakhir. Susah amat. Kasih tahu ya, kalau dia live bilangin ditangani kita Mirzani yang namanya Widya, si orang halu itu akan masuk penjara. Camkan omonganku, camkan. Lagi sosokan. Di kita Mirzani itu dia sengaja ngomong begitu. Ini nggak pernah, belum ada yang bahas ya, baru gua doang yang bahas. Ketemu gua kasih reaknya Krisna loh. Gua ada lagi kali ya. Belum ada. Ini tuh kainin di Bali kayak Biasanya orang yang suka ngomongnya tinggi, orang yang suka jelekin hidup orang dan buka-buka aib orang lain, itu orang yang dulunya susah, sekarang lagi di atas. Norak jadinya. Betul apa betul? Ada orang yang suka cari gara-gara duluan, cari masalah duluan, tapi giliran dibalas berasa si paling korban, merasa paling terzolimi dan paling tersakiti. Hei, kau yang mulai. Kalau kau nggak duluan gara-garai, apa mungkin kau diapa-apai? Kalian tahu nggak, orang yang kayak gitu tuh orang yang playing victim, manipulatif, mau menang sendiri, nggak mau disalahkan, lengkap. Berhadapan kalian sama orang kayak gitu menguras energi positif kalian tuh kuras. Aura negatif dia nih kesedot sama kita. Jadi kita ini ikutan negatif juga gitu sama kita kayak dia. Jadi sarang aku ya buat kalian yang menghadapi orang kayak gitu sekarang, tinggalkan. Capek kalian mendaki gunung sampai ke puncak gunung sana, lebih capek kalian lagi kalau ngadepin orang kayak gitu. Stres otak kalian, pikiran kalian ikut gila sama kayak dia. Orang yang kayak gitu tuh emang biasanya dia yang salah, dia yang mulai duluan, tapi dia tuh udah nggak punya cara lagi untuk melawan karena emang udah dia yang salah gitu. Nah, dengan cara begitulah playing victim, manipulatif, merasa si paling korban. Biarlah Tuhan yang membalas. Biarlah aku dizolimi. Hei, ludahi muka kau tuh. Kok nggak diladenin sih? Ngapain diladenin? Kalian tahu anjing kan? Anjing kalau diladenin tambah menggonggong sayang. Sorry. Tahu gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Waduh. Keterlaluan sekali. Gue heran ya. Ini orang, Mbak ini maunya apa ya? Kita nih ya sebagai netizen gitu yang ngikutin kasusnya Vina, itu seneng banget gitu kayak gini bebas gitu. Tapi kok Mbak ini kan lain gitu loh. Keinginannya tuh lain gitu loh. Kenapa sih gitu? Sudah sukar ya. Tentang Peggy menang gitu loh dari orang-orang yang ingin menjadikan dia kambing hitam gitu. Gitu ya Mbak ya. Kita nih ya, kalau kamu bilang biarin aja Peggy membusuk gitu di penjara. Ya kalau dia salah, silakan di penjara sampai busuk. Iya, tapi kalau tidak. Tapi kan Peggy nggak salah. Ngapain di penjara? Kalau masalah attitude dia dengan Kang Deddy, mungkin Kang Deddy juga udah maklum gitu loh. Kang Deddy itu udah tahu gitu loh. Ini orang kayak mana gitu pembawaannya gitu. Lagian Kang Deddy pun nggak mempermasalahkan sepertinya gitu loh. Lagian pula kan dia juga sibuk diundang sana sini di TV gitu. Kenapa sih Mbak gitu loh? Mungkin rezeki dia gitu untuk dapat bayarin dari TV gitu loh sana sini atas waktu dia yang telah dirugikan gitu loh ketika dia di penjara, motornya disita, kemudian banyak orang yang ngasih dia motor. Itu rezeki dia loh. Iya. Oh, jadi sirik. Kalau Mbak punya masalah pribadi gitu dan pengen melampiaskan emosi Mbak, ya lampiaskan kepada orang-orang yang terlibat di masalah Mbak aja. Jangan Mbak lampiaskan ke masalah Mbak ini ke orang-orang yang gak ada hubungannya dengan masalahnya Mbak dong. Itu kan kesannya orang yang gak salah itu jadi sakit gitu loh rasanya digituin gitu. Dia juga nggak dia kan juga nggak bukan kamu yang ngebebasin Peggy kan. Kenapa jadi kamu kayak yang paling
nuntut banget gitu ke Peggy. Heran gue. Aduh, mau heran tapi ini orang emang biasa cari masalah kan memang. Ya, masuk sana sini gue rasa gitu loh. Gue berani speak up gini karena gue kan dari awal memperjuangkan Peggy gitu loh, karena Peggy ini kan menurut kita nggak salah gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini kan, aduh, kayak mana ya, pusing gue. Mundur Wir, The Netizen akan mempersembahkan lagu untuk Peggy. Lagu apa ya? Peggy-nya, sambut Peggy-nya, sambut Peggy-nya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Peggy, yes. Mundur Wir, ku rela Peggy, pagi pulang Peggy, pokoknya Peggy. Ternyata mundur Wir, ternyata aku makin cinta sama Peggy, pokoknya Peggy. Hanya Peggy. Mundur Wir, mundur. Selamat Peggy Bu, selamat Peggy Pak, selamat Peggy semua. Hore Peggy. Mundur Wir, Peggy lah kasih kejalah selingkuhanmu. Mundur Wir, pada hari Peggy ku turut ayah ke kota, naik del manis di mewah kundur di Peggy. Peggy saja. Peggy, la la la. Peggy. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gudang, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru, ya. Nanti jadi jadi kompetitornya John Traktor dong. Buat saya itu nggak ada istilahnya kompetitor. Allah itu sudah ngasih rezeki. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas. Nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya yang bantu dia promosi, saya bantu dia modal, saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki. Terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga gitu. Guys, dari pernyataan Mbak Nikita Mirjani yang mengatakan Peggy Setiawan sombong, yang mengatakan Peggy Setiawan orang miskin, katanya Peggy Setiawan 1 bulan ke depan akan kembali menjadi seorang kuli bangunan, ya. Hebat, luar biasa, keren sekali ya ucapan yang Anda ucapkan. Saya kasih paham buat Mbak Nikita Mirjani, ya. Si miskin dan si kaya di mata Allah tetap sama, ya. Dan si miskin dan si kaya ketika meninggal dunia cuman kain kapan yang dibawa dan amal kebaikan. Nasib seseorang bukan Anda yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan, ya. Mbak Nikita Mirjani, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu sombong, karena kesombongan hanya milik Allah, ya. Jika Allah menginginkan Anda untuk hancur dan mengambil semua yang sudah menjadi milik Anda, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan. Begitu juga dengan Peggy Setiawan. Jika Allah menghendaki Peggy Setiawan diangkatkan derajatnya, diangkatkan harkatnya, dan dijadikan orang terkaya dan menjadi seorang konglomerat, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan, ya.
Mbak Nikita Mirzani, kecantikan itu bukan datang dari wajah, tetapi kecantikan itu datang dari hati. Makanya jaga lisan, jaga hati. Salam waras NKRI, harga mati. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Biar dia di penjara seumur hidup, dia salah tangkap juga gak ada masalah. Daripada dia keluar gak tahu terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam. Ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani, kau itu dari awal gak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gua nggak setuju kalau dia ketemuin ini ketemuin itu bahaya. Lihat video gua yang di bawah-bawah, gua bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Setiawan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi negara ini ya. Paham? Ada seorang artis perempuan yang cukup terkenal, tidak perlu saya sebut namanya. Dia mengalami gangguan kejiwaan. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang otaknya hang atau error. Artis yang cukup fenomenal. Yang aku maksud dia orangnya baik, kadang-kadang baik, yaitu dia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Di saat dia ketemu dengan orang miskin yang punya masalah ekonomi, dia sering berbagi, sering membantu. Ya hanya sebatas membantu dalam segi ekonomi aja untuk orang-orang miskin. Yang otaknya error maksud saya, kadang-kadang dia itu hang otaknya dan mengusik orang-orang yang dia tidak kenal dan orang juga nggak kenal dia ya. Dia sering mengusik karena dia cuma bisa membantu dalam segi ekonomi, tapi dalam hal yang lain kepada orang miskin dia tidak mampu untuk membantu ya. Permasalahan-permasalahan dia tidak mampu. Ya itu maksud saya. Misalnya masalah Peggy Setiawan yang hampir seluruh masyarakat Indonesia lagi membela untuk kebebasannya karena kasus salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Kok dia masuk nggak tahu hal itu, yang kadang-kadang otaknya error. Kadang aku suka melihat dia senang, bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kadang-kadang aku jijik melihat dia, melihat tingkah dan gaya dia. Jijik muat ya. Itulah, kadang suka, kadang benci. Jadi kalau menurut saya dia itu seperti iblis bersayapkan bidadari. Ya, di depan orang miskin seperti malaikat penyolong, di depan oknum uang haram kamu bagaikan penari striptease, penari malam. Dan karena gangguan kejiwaannya dia sebagai seorang ibu,
sehingga hubungan dia dan anak gadisnya itu sampai sekarang belum beres, nggak ada kejelasan. Yaitu mungkin karena itu anaknya malu juga mempunyai ibu yang punya gangguan kejiwaan, dan dia gagal mendidik anak gadisnya. Ya, mungkin karena itu dia mengalami gangguan. Tapi aku rasa dari dulu memang dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin sekarang dia masuk dalam kasus Vina tentang kebebasan dari Peggy Setiawan, karena kasus ini menyangkut akan terlibatnya oknum-oknum anggota. Jadi dia mungkin ingin membantu agar Peggy kembali masuk ke penjara. Tapi aku rasa kamu nggak ada efeknya, nggak ngefek untuk kamu membantu masukkan Peggy ke dalam penjara lagi. Ya, mungkin kamu merasa ingin membantu karena ada oknum-oknum anggota juga yang bekerja sama dengan kamu, ya, mencari uang haram. Ya. Kamu juga ada terlibat kasus perjudian online, bisa jadi. Jadi kamu ingin membantu sebisa kamu untuk oknum-oknum anggota, tapi sorry, kamu nggak mampu, nggak bisa. Oke, itu aja. Salam berpikir waras. Bye-bye. Si Peggy Setiawan disebutkan so artis gara-gara si Peggy Setiawan embung manggihan Pak Deddy Mulyadi. Lain embung manggihan ya jadah, soal nate Pak Deddy Mulyadi na eker sibuk. Kan si Peggy Setiawan geus ngomong, lamun Pak Deddy Mulyadi teh keur sibuk can aya waktu. Viral, Nikita Mirzani murka dengan Peggy Setiawan karena saat wawancara di live, Nikita Mirzani menanyakan sesuatu kepada Peggy Setiawan tentang kenapa Peggy Setiawan tidak mau bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan Peggy Setiawan menjawab, karena tidak ada waktu, karena banyak wawancara kepada dirinya. Sehingga Nikita Mirzani murka kepada Peggy Setiawan dan mengatakan, ingat, kamu tidak akan menjadi artis. Kamu tidak akan menjadi artis, kata Nikita Mirzani. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Lu jangan takut sama perempuan itu, paham? Peggy, selamat datang Peggy, mau jadi artis terserah lu. Mundur Wir, rezeki itu Allah yang atur. Lu jangan takut sama perempuan itu, paham? Pada Nikita Mirzani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan. Maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Oleh sebab itu, misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan, tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu aja sih sebetulnya. Ya kalau bilang seperti artis, saya rasa sekarang kayaknya Peggy artis juga ini. Saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Ya, udah termasuk di dalamnya ya pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia harus seorang public figure. Ya, kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya jangan langsung menegur secara terantangan seperti itu. Enggak bun, kuli bangunan tetap kuli bangunan bun, derajatnya rendah bun. Itu di mata orang-orang yang memandang kuli bangunan sebelah mata bun ya. Mereka nggak akan paham namanya halal bun, nggak akan pernah kemanapun nggak akan pernah paham itu namanya apa halal itu ya. Yang sekarang kita harus pikirkan ya, Peggy Setiawan kan
akan menjadi pengusaha yang sukses tuh bun. Bisa jadi dia nanti mengangkat semua derajat-derajatnya kuli-kuli bangunan bun. Repot kita bun kalau nggak ada kuli bangunan bun. Nanti kita bangun rumahnya sendiri bun. Itu yang kita harus pikirkan ya bun. Ngeri kalau nggak ada tukang bangunan bun di Indonesia bun. Ngeri kita bangun rumahnya sendiri. Kalau kita bangun rumah sendiri berapa tahun itu bun prosesnya bun. Ngeri ah bun ah. Salam gewor, geger tapi awor. Wong Cirebon sedulur kami bangsa Indonesia, saudara kita semua. Sebetulnya Bang Dul nggak mau ikut campur ngomentari artis yang semacam ini nih, yang suka menghina-hina, khususnya kepada Peggy, dihinakan, dicaci maki. Ya Allah, ini masalahnya bagaimana? Padahal yang bersangkutan Kang Deddy aja tidak pernah komplain. Dia yang komplain, mencaci maki Peggy, sumpah serapa. Aduh, ini takutnya sumpah serapanya berbalik kepada dirinya sendiri. Janganlah, kau cepet tobat. Jangan sumpah serapa kepada orang yang miskin, orang yang teraniaya. Nanti balik kepada dirimu sendiri. Wahai artis yang selalu radio bodol. Ini peringatan bagi artis. Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih. Karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya, dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap. Betina. Dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan. Gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirzani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Karena apa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni. Artis, seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial, artis-artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu ngelihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya, tangan-tangan kuli bangunan itu. Nah tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangun se-Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Biang rusuh. Gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum.
Saya anti kebal hukum, belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain benar gue. Gitu. Adu kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Buat Nikita Mirjani, woi dengerin Nikita. Nih ya, gue yang ngikutin kasus Peggy dari awal. Ya meskipun gue nih sekarang tinggal di Australia, gue ngikutin kasus Peggy, ngikutin semua dari awal. Dari dia ditangkap, gue nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gue tonton. Ya. Dan gue scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gue tahu, maksudnya gue memperhatikan semuanya deh. Dan gue lihat pas saat Peggy masih di penjerong, lu diem baik, kemana lu? Hah? Sekarang dia Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan? Terus alasan lu katanya, gue mah nggak mau speak up kalau gue nggak tahu ilmunya, tai kata gue. Pret, lu kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat nggak waktu lu bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, nganyak, kagak tahu apa-apa, congor lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Peggy. Ibunya Peggy itu janda, sama kayak lu janda. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri, ya kan? Dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan, ya kan? Jadi ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti. Sampai dia mau bekerja keras untuk membiayai adiknya sampai dia tidak sekolah. Tuh, lihat. Ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya Sloli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue keren kemarin lu udah kalem gitu ya. Gue keren udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak, setelan pabrik emang ya. Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya. Nggak ada, nggak bisa. Kalau emang udah setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang mau deket sama dia. Aduh, yalah. Ingat, lu kaya, ya kaya di dunia. Dunia mah sementara. Ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, Nikita Mirjani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu, orang dijolimi itu, doanya dikabul sama Allah. Tidak ada batasan antara dia dan Allah. Lu kalau dulu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah, sama malaikat, nih, Allah tuh mau membolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh kain kapan? Oh, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk, kan dicatat. Malu, Mbak, malu sama mamanya Peggy tuh. Lu contoh sama dia, beli kaca lu, Nikita Mirjani. Sekarang lu mau kayak cuci tangan, kasih sayembara buat ngekep air 500 juta. Hati-hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korra dulu, 100 juta diminta lagi sama dia. Malu. Gregetan gue. Semangat Peggy. Salam dari Australia. Saya lihat videonya Nikita Mirjani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke Nikita Mirjani ini udah harus ditangkap oleh polisi. Karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirjani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Harus udah ditangkap dengan ngata-ngatain Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah, begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan. Pada nggak ada isi otaknya, udah nggak ada isi otak, nggak ada isi uang, nggak ada isi rekening kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Nikita Mirzani ya. Katanya saya susah menghadapi orang miskin, sudah nggak punya isi otak, nggak punya isi rekening. Kalau kamu punya isi otak bangke ya, Nikita Mirzani lontek ya, kan kamu tidak pansos ya sama tukang bangunan ya. Tukang bangunan lebih punya akhlak moral daripada otak kamu ya. Itu pertama. Kedua, kayaknya kamu ya, kami tidak perlu mengemis. Kami makan udah cukup ya. Apa yang kamu makan itu yang kami makan ya. Kamu makan daging setiap hari, kami makan daging setiap hari ya. Kami uang halal loh ya, daripada uang hasil melacur. Siapa yang sudi ya? Kami nggak butuh. Dan kami netizen di sini, apalagi kami orang politik, kami tidak pernah melihat pangkat orang. Kamu mau kaya, kamu mau pangkat kamu tinggi, itu bukan masalah. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang ada dalam diri saya. Saya tidak pernah lihat pangkat orang saya. Ya. Dan saya tidak pernah memandang harta orang. Ya. Apalagi harta hasil melacur, buat apa? Ya. Kami rakyat Indonesia, netizen Indonesia, walaupun kami miskin, halal kami dapat makanan untuk menafkahi anak kami ya. Bagaimana dengan kamu ya? Dan kami tidak pernah pansos sama siapapun. Tugas kami membangun hukum. Rakyat Indonesia, kami netizen satu ya, ibarat satu tubuh. Tubuh yang saya sakit satu, semuanya akan sakit ya. Apalagi kami seorang wanita ya. Saya nggak tahu Peggy itu punya salah apa mau otak kamu sehingga kamu mencocor, mencela dianya hitam, mencelana kuli bangunan, miskin ya, bintik-bintik mukanya, sampai segitunya otak kamu mencela. Peggy nggak pernah ngurusin kamu loh ya. Lagi pula kamu kaya buat apa? Kami nggak mandang kamu kaya ya. Uang haram kamu kami tidak butuh. Soal makanan kita udah cukup, ekonomi kami udah cukup ya. Ngapain kami numpuk-numpuk uang haram ya? Akan bawa apa uang haram? Nggak ada, akan jadi apa-apa ya. Ngaku dirinya artis tinggi, ngaku dirinya kaya, tapi numpang pansos ya sama ini buruh bangunan ya. Moral kamu di mana? Saya suka mengikuti gaya teman saya, gaya lawan saya. Kamu baik, saya jauh lebih baik. Kalau kamu kurang ajar, kamu kasih 1, saya kasih 3. Paham ya? Nikita Mirzani, ini negara bukan warisan otak bapak kamu ya. Jadi jangan semena-mena di negara ini ya. Dan kami tidak pernah numpang makan sama kamu. Lagi pula Nikita Mirzani, kamu kaya ya, kami tidak akan ngemis sama kamu. Kami juga mikir-mikir ya. Kami nggak mau ya makan uang haram. Kami nggak butuh uang haram kami ya. Kami sehat, kami bisa kerja ya. Kami bangga dengan hasil pekerjaan kami. Kami tidak bangga makan uang hasil ngangkang. Buat apa ya? Jangan pernah menyakiti orang miskin. Kalau kamu menyakiti orang lain, orang miskin ini ibarat satu tubuh. Jika tubuhnya sakit satu sebelah ya, maka akan merasa sakit semua tempat ya. Kami tidak akan tinggal diam kalau ada saudara-saudara kami ya disolimi orang lain. Kesoliman bukan untuk ditonton ya. Kesoliman itu untuk dibijak ya. Kita masih rakyat Indonesia yang sama, Nikita Mirzani ya. Saya tidak pernah memandang status sosial orang, dan saya tidak pernah memandang jabatan siapapun, apalagi masalah harta. Kami lebih mulia daripada kamu. Kami dapat uang hasil keringat kami sendiri, walaupun 1000 perak, daripada kamu dapat uang sekarung. Kalau itu hasil ngangkang, buat apa ya? Itu cukup akan mengantar kamu ke neraka ya.
Kalau kamu merasa diri kamu intelek, kamu merasa diri kamu mampu, kamu merasa diri kamu cerdas, kamu tidak akan numpang pansos ya sama buruh bangunan ya. Jadi kalau kami menyedihkan kelakuan kamu Nikita Mirzani. Setiap orang yang jadi viral selalu disenggol-senggol ya. Saya nggak tahu anak ini kapan dia makan hasil yang halal, yang dinikmati, biar otaknya itu rada jernih ya. Kami akan mengikuti gaya lawan kami. Lawan kami baik, kami lebih sopan. Lawan kami kurang ajar, kamu kasih 1, saya kasih kamu 3. Itu prinsip ya. Kami orang politik loh di sini ya. Kami tidak memandang status sosial kamu, dan kami tidak pernah memandang pangkat kamu, apalagi harta kamu ya. Kami nggak butuh, walaupun kami miskin, kami najis mau makan uang haram ya. Hidup kami udah cukup ya. Kami makan 5 kali 6 kali sehari ya. Orang lain makan daging, kami juga makan ya. Nikita Mirzani, mending kamu kasih contoh yang baik buat anak-anak kamu, biar anak-anak kamu ada masa depannya. Kasihan kan ya, kamu punya anak 3 lah, kasihan anak kamu ya. Seorang ibu adalah cermin buat anak-anaknya ya. Masa iya dari keturunan ke keturunan kehidupan anak hanya akan jadi sampah ya. Harus ada membenahi diri. Kalau sekarang kita tidak lebih baik, kita berharap anak kita besok lusa lebih baik ya. Itu keinginan seorang ibu ya. Setiap ada yang ini yang viral selalu aja disenggol, selalu disenggol ya. Tenar hasil caci maki orang ya. Apa yang kamu tuh bukan orang gak punya hati Nikita Mirzani ya. Kami bukan gak tahu kamu sakit hati kalau kamu dicaci maki orang ya, tapi kamu harus balik ke belakang ya. Soal sopan santun, dihargai atau tidak sama orang itu tergantung otak kamu. Kalau kamu sudah menanam kebaikan, tidak mungkin orang mencaci maki kamu. Dia bukan orang gila ya. Jangan pernah kamu menyakiti rakyat, apalagi kami orang miskin. Kami orang miskin ibarat satu tubuh Nikita Mirzani. Kalau satu ya sakit, maka sakit semuanya ya. Kami dibangun oleh Pancasila, kami dipersatukan oleh bahasa ya. Jika satu sakit, maka sakit semuanya ya. Dan kami tidak tinggal diam. Di sini kamu pamer kamu harta kamu, katanya kami nggak butuh, nggak lihat itu ya. Siapa yang peduli dengan harta kamu ya? Nggak ada yang peduli. Lagi pula Nikita Mirzani, kami tidak butuh uang hasil selangkangan. Jadi paham ya. Itu aja dari saya. Salam kenal anak Pulau Sumbawa ya. Kamu menyakiti orang. Peggy Setiawan ini saya perjuangkan dari dulu ya. Kasihan banget. Kok tiba-tiba ada lonte ya datang nyakitin dia. Kasihan banget kok. Ya. Seorang ibu manapun tidak akan biarkan anaknya disakiti oleh siapapun. Jadi kamu ingat itu baik-baik. Kalau kamu mampu melindungi anak kamu, begitupun kami seorang ibu. Ya. Jadi kamu ingat itu baik-baik. Saya tidak mengenal Peggy Setiawan, tapi dia sumur dengan putra saya almarhum ya. Jadi perlu kamu ingat itu. Bukan hanya kamu seorang ibu yang mampu mendidik anak kamu ya, karena setiap seorang ibu ulas asinya pasti tinggi pada anaknya. Jadi kamu ingat itu baik-baik. Kok ada orang nyakitin orang tapi nggak mau disakitin? Saat dicaci maki balik, kamu merasa kesakitan, ya? Sebelum kamu mencaci maki orang, kamu mikir dulu akan ada imbasannya nggak, ya? Peggy ini tidak sendirian, kami tidak membiarkan dia sendirian. Anak ini tidak punya salah-salah sama kamu. Kok tiba-tiba kamu mencocor mengatas?
Dia yang menjelekkan namamu pada setiap orang dengan tujuan agar kamu dipandang rendah dan diremehkan. Padahal sejatinya dia tuh kalah mutlak dari kamu. Dia tuh ingin seperti kamu, tapi nggak mampu. Itu sebabnya kenapa dia menghasut orang lain untuk membencimu. Karena dia sudah sadar diri, dia tidak mampu untuk menjatuhkan kamu sendirian. Paham kamu? Perempuan minim moral, minus moral. Keterlaluan banget lu ya. Pak Tony bisa lu gajuk kayak gitu loh. Emang salahnya Pak Tony sama Peggy itu apa sama lu gitu loh. Sampai ditiru-tiru cara ngomongnya Pak Tony. Ini memang udah keterlaluan, bener. Udah keterlaluan banget kalau buat gue. Ini mesti ditindak, gak bisa dibiarin gitu loh. Kita tahu Pak Tony itu orangnya baik. Pak Tony mungkin gak akan gubris dengan pemberitaan atau mungkin dengan informasi yang kayak ginian. Dia mungkin gak akan gubris. Dia terlalu baik orangnya. Ya. Ini perempuan mau cari gara-gara. Cuman gara-gara pengen naikin eksistensinya gitu di media sosial. Dicolek gitu sampai digitu-gituin Pak Tony-nya. Ini mah udah keterlaluan. Kalau gue udah nggak setuju gitu loh. Ini udah bener-bener, ini mesti dikasih, mesti dapat ganjaran ini. Kalau memang dari segi hukum ini nggak ada ininya, nggak ada aturannya, karena mungkin penghinaan secara verbal yang ada hukumnya. Tapi kalau mungkin secara niru begini nggak ada hukumnya, ini mesti dikasih sanksi sosial, nggak bisa dibiarin begitu aja. Ini manusia satu ini udah keterlaluan, nggak boleh didiemin, nggak bisa didiemin. Kita nggak boleh diem, ya. Ayo, kita lihat selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat jerah ini perempuan satu ini dia. Perempuan tangguh dari mananya? Akhlak moral nggak ada. Buat kata-kata nih buat Mbak Nikita Mirzani yang sedang viral ngata-ngatain si Peggy Setiawan yang sudah bebas. Maklumlah, dia kan orang tidak berwawasan. Maklum, bagi saya maklum lah. Jadi jangan sampai mengata-ngatain untuk ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Jadi jangan sampai ada kata-kata menghina dan membicarakan kehidupannya. Jadi nggak boleh siapapun yang hidup di alam dunia ini berhak itu jadi artis, itu berhak. Kita nggak tahu jalannya dari mana, kita nggak tahu loh. Jadi jangan sampai menghina orang miskin. Saya juga sama kayak dia. Nggak boleh Mbak Nikita Mirzani. Jadi jangan sampai kita bikin konten, bikin heboh, bikin rame supaya view-nya banyak. Nggak boleh seperti itu. Mau dia ketemu apa enggaknya dengan Kang Deddy Mulyadi, itu haknya dia. Kita nggak usah komen apa-apa. Jangan sampai kayak begitu. Saya tersinggung loh dengan adanya video Mbak Nikita Mirzani jawabannya sama Peggy Setiawan seperti itu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Itu udah lewat batas itu. Nah, saya saranin Mbak Nikita Mirzani, tolong minta maaf sama dia. Saya saranin, janganlah kuli bangunan. Emang Mbak Nikita Mirzani punya rumah emang nggak dibangun sama kuli-kuli bangunan? Kan dibangun sama kuli bangunan. Jadinya kan sama tangannya kuli bangunan Mbak Nikita Mirzani rumahnya. Jadi nggak boleh ngata-ngatain seperti itu. Jadilah orang yang baik. Pada intinya gitu. Ya, Mbak Nikita Mirzani, itu saran dari saya. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana para netizen begitu gusar mendengar atau menyaksikan di video-videonya,
bagaimana seorang Nikita Mirzani yang ya menghina Peggy Setiawan secara terang-terangan. Dan tak tanggung-tanggung netizen pun memberikan balasan yang cukup luar biasa. Ya kalau kita yang saksikan juga bulu badan bisa berdiri nih ya kalau mendengar kata kalimat dari netizen yang mereka lontarkan yang ditujukan untuk Nikita Mirzani. Baik, demikian saja video yang coba kami reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan sampaikan hal-hal positif di media sosial. Jangan seperti yang pengalaman yang kita saksikan tadi, dengan menyampaikan kata kalimat yang kurang pas, akhirnya menjadi bulan-bulanan para netizen. Baik, sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita untuk video kali ini. Dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.